Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Arsitektur, kenalin, namaku Muhammad Hatibul Umam Al-Maulani, mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang dengan NIM 23050300032. Pada kesempatan kali ini, aku akan melakukan survei rumah tradisional dan melakukan wawancara terhadap pemiliknya sebagai pemenuhan nilai tugas mata kuliah Arsitektur Vernakular Indonesia. Simak terus videonya. Halo Sobat Arsitektur, jadi saat ini kita bareng Pak Toto Budi Mulyanto. Beliau yang punya rumah tradisional Limasan ini ya Pak. Jadi saya sekarang akan mewawancarai Pak Toto mengenai filosofi dan sejarah dari bangunan ini. Baik, saya akan tanyai beberapa pertanyaan ya Pak. Pertanyaan pertama, rumah ini dibangun tahun berapa ya? Kalau dibangun ini istilahnya bukan membangun tapi memindah, karena rumah ini terbangun di Klaten, bangunnya nggak tahu ini punyanya orang tua. Nah, karena sudah tidak ditempati dan kami butuh tempat tinggal di Kajen, maka rumah yang di Klaten ini kami bongkar, kami pindah ke sini. Jadi membongkar dan memindah ini lebih sulit daripada membangun, karena fondasinya ini kan harus menyesuaikan dengan kerangka yang ada. Kalau membangun awal kan fondasi, kerangka menyesuaikan fondasi yang ada. Kalau ini tidak, kerangkanya sudah ada, fondasinya harus menyesuaikan. Sehingga fondasi ini yang sebelah sana itu dua, karena setelah dinaikkan itu nggak pas. Dan ini kami memindah rumah dari Klaten ke Kajen ini, dan ini dulu tanah kosong, nggak ada tetangga. Ini sekitar 19 tahun yang lalu atau 18 tahun yang lalu. Ini kami pindah karena kebutuhan. Kami tugasnya di kabupaten yang dekat dengan sini, sehingga kami memindah rumah yang sudah jadi yang di Klaten, kami bongkar ke bawah ke sini. Kalau tahun yang sini yang saya tahu 19 tahun yang lalu kalau di sini. Tapi kalau rumah bangunnya yang di Klaten kapan, kami tidak tahu. Dan modelnya ini tadi kan bukan joglo tapi limasan, hampir sama. Tapi lebih limasan itu lebih apa ya? Lebih fleksibel itu limasan. Sehingga kalau filosofinya ya, karena filosofinya saya gini, berubahnya begini, bukan filosofi membangun, tapi saya melihat filosofi rumah itu kan fungsinya kalau hujan tidak kehujanan, panas tidak kepanasan. Ini fungsi rumah sudah benar. Nah, kalau ini tinggal modelnya itu sesuai dengan selera. Nah, seleranya kami karena selera terpaksa juga, karena pindah rumah. Nah, fungsinya sudah bisa, tak bawa sini panas, kami keluarga tidak kemanasan, hujan juga sudah hujan, sehingga fungsi rumah sudah. Nah, motif model ini hanya dulu saya mempertahankan yang ada. Tidak kami rubah, hanya kami sesuaikan dengan kebutuhan. Tidak dirubah kota, enggak, hanya sesuai dengan kebutuhan. Mas nanti coba bisa googling model limasan itu, nek orang Jawa depepiak, jadi tidak tinggi. Rata-rata kalau orang tinggi itu agak sungguh di depan itu, karena pendek rumah-rumah dulu itu. Nah, sehingga kami menyesuaikan kebutuhan, sehingga kami bawa ini, kami hitung semuanya
sehingga saya nggak resmi kami hitung jumlahnya sampai ini modal ada berarti 6 kali 18 daun pintu ini 18 daun pintu ini modelnya pantai semua itu saya buka bagasi pantai kecuali engsel itu memang karena besi pakai baut, tapi yang kerangka besar itu modelnya di pantai semua sehingga dulu hanya dilepas di pot atau pakai palu pakai kayu yang kecil dilepas. Nah sehingga bawa sininya kita juga agak repot sehingga saya membawa tukang yang mau membangun di sini tak bawa ke Klaten karena yang mau membangun di sini kan tahu posisinya seperti apa sehingga dia ngasih kode A1, A2 dan seterusnya. Nah, sehingga bukan membangun yang baru tapi memindah bangunan yang lama dari Klaten dipindah dibangun di Kajen ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Lalu berarti nggak pakai arsitek ya Pak dulu? Enggak, karena hanya pindah. Induknya kan ini Mas dari sampai ke belakang itu. Tapi kalau belakang itu kan tambahan ya itu. Ini tidak ada arsitek. Karena hanya memindah kerangka yang sudah ada, rumah yang ada. Kalau dari material kayunya ini kayu apa Pak? Kayu jati, kayu jati kuat. Ini jati yang jati pilihan. Di sini daerah Rayap. Di belakang itu saya menggunakan jati yang sekarang udah habis dimakan rayap sehingga yang di belakang itu kami ganti dengan kusen beton. Kalau ini nggak rayap, saya nggak tahu karena kalau udah tua atau apa nggak rayap nggak mau. Berarti dari depan sampai belakang full kayu jati. Iya sampai ini tentang ini. Ya. Kalau yang belakang itu kayu jati kan jati sekarang. Tapi ini yang kami bawa sampai tembok ini ke sini. Ini kan modelnya gini, 5 cm. Ini 5 terus ini. Nah, ini ya sampai sini. Berarti yang asli dibawa dari Klaten dari sini sampai depan. Iya, ini tembok ini. Tembok belakang itu. Yang itu loh kaca itu. Nah, itu kan itu sama itu. Usuknya jati semua. Sampai situ. Lalu selama dari pemindahan sampai sekarang apakah ada permasalahan tentang rumah ini, misal ada renovasi atau perubahan gitu Pak? Kalau selama renovasi tetap ada, hanya itu juga seperti saya sampaikan, rayap itu sampai atas. Kenapa ini gentengnya kami ganti genteng yang berlapis? Karena rumah ini bocor terus nggak tahu karena modelnya kan tak ganti ini Mas. Contohnya plafonnya itu kan di atas usuk. Ini kan kalau dulu nggak ada, nggak ada plafon seperti itu. Ini hanya sesuai dengan kebutuhan itu salah satunya itu. Sehingga kalau dulu kan gentengnya kelihatan. Nggak ada plafonnya ini nggak ada aslinya karena kami kebutuhan. Untuk kebersihan dan sebagainya sehingga plafonnya ini di atas usuk di bawah reng, tadi usuk plafon rengnya di atas. Nah pas bocor kita agak repot, saya datukan akhirnya ternyata rayap itu sudah sampai di atas sehingga kami bongkar. Sekarang ini rengnya itu saya ganti galvalon karena menghindari rayap yang di atas. Berarti rengnya udah nggak asli lagi? Enggak, karena kita menyesuaikan kebutuhan tadi. Sini daerah rayap. Satpol dulu itu kantor satpol ya hampir roboh sana sampai atas rayapnya. Nah itu di atas ini sekarang rengnya kami menggunakan galvalon. Full dari depan sampai belakang? Sampai ini yang induk ini
Kalau yang belakang di sebelah belakang tembok itu ada rumah, ada bangunan tambahan. Ya, nah itu galvalum semua ini. Berarti udah diganti semua, Pak? Iya, ganti. Karena itu kebutuhan. Kalau kami ganti kayu pun nanti juga akan rayap lagi. Kalau pas di Klaten masih pakai tembok bata atau masih kayu, Pak? Kalau itu tembok, memang tembok. Kalau bangunan dulu kan komposisinya kan pasir, semen merah itu bata merah dihaluskan sama kapur, itu aja, nggak pakai semen dulu itu bangunan. Terus apakah rumah sekitaran di Klaten dulu itu juga pakai jenis rumah kayak gini, Pak? Tertentu orang-orang tertentu yang menggunakan bangunan seperti ini karena butuh biaya yang cukup, kayu jati dan sebagainya itu kan sesuatu yang tidak mudah untuk didapat, ada kos yang harus dikeluarkan cukup banyak, sehingga hanya orang-orang tertentu yang punya rumah model limasan maupun model joglo. Nah, kalau lebih mahalnya itu yang model joglo, karena joglo itu kan tumpangan kayu kotak itu sampai ke atas ya modelnya. Mungkin ada harapan atau tujuan dari dibangunnya rumah ini, Pak? Sebetulnya hanya kebutuhan sebetulnya. Saya membangun ini, memindah rumah ini sesuai dengan kebutuhan karena kami kerja di Kajen, kebetulan lokasinya dekat dengan tanah yang kami punya, sehingga dan kebetulan luasan bangunan dengan luasan tanah yang kami punya itu mencukupi, sehingga rumah yang kami bawa ini tidak kami rubah bentuknya, modelnya, hanya kami sesuaikan sesuai dengan kebutuhan yang di bawah. Kalau dia dari luar ya masih sama. Seperti kenapa daun pintu 18 ini enggak kami litur, biar aslinya ya begitu. Nah, seperti ini. Kegiatan kayu tua enggak kami litur. Dulu Pak Asep, Pak Bupati di Blitar aja Pak, seperti punya saya itu. Kalau Pak Asep rumahnya model Pekalongan, rumah yang di tempat itu. Nah ini model kita. Saya kira ya kami hanya memindah dan mempertahankan bentuknya. Mungkin orang-orang lewat sini juga kemarin seminggu yang lalu dari Kemenang juga menggunakan rumah ini untuk syuting apa itu ya. Banyak kadang-kadang anak-anak SMA ya kami persilahkan, silakan. Ya. Kami selama itu dalam kewajaran saya persilahkan. Kalau ingin menggunakan fasilitas di dalam juga saya persilahkan. Kalau dari kontur tanah sendiri, Pak, ada permasalahan nggak? Misal biasanya kan tiap tempat beda. Kalau sini kontur tanahnya stabil di Kajen ini. Justru ini dulu tempat yang kami pindah itu tanahnya tanah hitam yang nggak stabil, bangunan mesti pecah. Yang dulu bangunan di rumah tanah yang bersih bangunan ini. Tanahnya tanah hitam, kalau hujan seperti ini lengket, tapi kalau kemarau pecah tanahnya, bengkak. Dan bangunan model lama yang belum pakai cor sabu itu mesti pecah rumahnya pada bomba, karena menyesuaikan pergerakan tanah yang di bawah. Kalau ini stabil di sini, tidak ada yang retak. Berarti ada tambahan cor gitu, Pak, di sini. Kalau ini ya
Kalau ini sudah kami beri sabuk, jadi kita sabuk di sini. Termasuk yang ini juga cor, terus walaupun di atasnya ada bata tapi ada cor-coran. Ini kami makanya saya menyampaikan perubahannya fungsional ini kan untuk keamanan. Kalau bangunan setinggi ini tanpa ada kerangka beton itu kan juga nggak nyaman lah, ada resikonya. Sehingga tetap ini karena nggak kelihatan sehingga betonnya itu cor betonnya ada, termasuk untuk pengikat atau sabuk keliling yang di atas ini jadi. Berarti dulunya pas di Klaten tidak ada? Nggak ada. Bangunan dulu itu kan hanya campurannya itu tatsaran pasir, semen merah itu hanya batu bata itu yang dihaluskan sama karbon, itu aja. Hanya modelnya 3/4. Kalau 3/4 itu artinya kan botol tidur sini sama yang miring. Kalau sekarang kan hanya 1,5 botol tinggi. Kalau dulu enggak tebal, temboknya itu tebal. Sehingga ini kan kusennya itu kan tebal-tebal. Ada sekarang model kusen disebut tebal gini. Ini dulu tidak gabung ini. Ini hanya tengah itu hanya ada satu ini, pintunya agak mepet ke sini karena ini tidak saya pakai kamar sehingga ini saya pepetkan. Yang sampaikan fungsional itu tadi bentuknya ini dulu hanya tengah ini toh. Nah ini kan buat daun pintu ini mepet di sini masuk ke sana. Nah karena di sini kamar pintunya tak taruh di sana sehingga ya hanya ke sana. Berarti pintunya beda sama? Beda, aslinya beda. Itu hanya ini, hanya tengah ini, tengah kecil ini sama mepet ke sana. Yang ini kan saya ini tidak gabung ini hanya saya pepetkan itu. Yang saya kan kebutuhan yaitu kalau modelnya kerangka-kerangka tidak terubah, hanya saya sesuaikan dengan kebutuhan yaitu tadi. Karena di situ saya kamar sehingga di sini ada pintu dan ada pintu kan juga nggak baik lah. Karena di sisi ruang tamu kalau keluar kok ke ruang tamu padahal ke sana aja bisa sehingga kesananya ya kami fungsikan. Baik, mungkin itu saja ya. Okay. Terima kasih atas ilmunya, atas ya. Sama-sama. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan adik juga bisa menyesuaikan dan yang terjelas membahagiakan orang tua itu kalau mahasiswa lulus. Itu gampang nyenengke orang tua. Kalau masih kuliah lulus, kalau sekolah juga lulus. Intinya yaitu tadi nurut orang tua itu gampang sebenarnya. Orang tua biar bahagia itu satu kata nurut. Ya, nurut atau taat udah. Karena yakinlah bahwa orang tua tidak akan menjerumuskan anak. Sekeras apapun itu bagian dari cara orang tua untuk mendidik anaknya biar sukses. Ya mudah-mudahan sukses. Ya, nanti ke depannya bukan hanya sekedar lulus tapi bermanfaat ilmunya. Ya. Makasih ya Pak. Ya, oke. Ya. Ayo diminum. Oke, baik, sekian itu saja yang bisa saya sampaikan bersama Pak Toto. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Mak, diminum aja. Halo sahabat arsitektur, kenalin, namaku Muhammad Hotibul Umam Malamolani. Ada orang. Mahasiswa teknik Kenapa? Mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang. Dengan NIM Mahasiswa Teknik Arsitektur Universitas Negeri Semarang dengan nomor NIM